Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan membahas, Anda cuma punya modal 3 juta, tidak masalah. Ya kan? Anda cuma punya modal 3 juta itu baik, tapi bagaimana Anda, sesuai Anda lihat di judul, bagaimana mengubah 3 juta jadi 1 M. Saya akan berikan strateginya di sini, saya akan sedikit berikan pendidikan finansialnya, supaya Anda akan paham bagaimana uang yang Anda hasilkan itu bisa berlipat ganda. Setelah yang satu ini. Nah, jadi gini, bicara soal kalau Anda itu terima uang pertama 3 juta. Kalau orang yang nggak pernah gajian pertama itu ngapain nomor satu? Wah, langsung beli kue, traktir teman satu kantor. Ya kan? Kemudian, nah ini dia syukuran, selamatan. Kemudian gajinya tinggal separuh. Ya kan? Habis. Setelah gaji tinggal separuh, sisa 1,5, lihat Samsung baru, Oppo baru dibeli. Cicilan langsung 12 bulan. Kemudian sisa 1,2. Kemudian lihat katalog lagi, wah ada motor keren, baru, langsung dibeli motornya. Akhirnya setelah gajian bukannya malah ada tabungan, tapi malah ada hutang. Yang seperti itu tulis di kolom komen, ya kan? Jadi intinya berapapun gajiannya bocor terus, setiap bulan malah ada tunggakan, bukannya malah nabung. Nah, jadi Anda seperti ini bukannya 3 juta jadi 1 M, tapi 3 juta malah nanti hutangnya bisa puluhan juta. Akhirnya kerja salah, tidak kerja lebih salah. Nah, oleh sebab itu, sahabat entrepreneur, bagi Anda yang nonton di video kali ini, saya selalu ingin memberikan pesan kepada kalian semua bahwa ingat 3 pos ini. Jadi yang nomor 1, ketika Anda langsung menerima penghasilan, langsung split menjadi 3 poin ini. 3 poin yang pertama adalah kalau memang Anda hari ini seorang entrepreneur, ya saya hari ini bisa langsung berikan Anda nasihat 3 pos ini. Pos yang pertama adalah nomor 1, langsung sisihkan uang kerja Anda. Jadi kalau misalkan Anda memang punya modal 10 juta, sisihkan kalau memang 10 juta itu diputar, ya. Jadi memang modal bisnis Anda untuk jualan, untuk dagang dan sebagainya. Ya sudah, misalkan sisihkan 5 juta. Ya uang 5 juta itu tidak boleh diotak-atik. Apapun alasannya. Ya. Nanti alasan ini sakit lah, duka cita lah. Intinya gini loh, masalah itu tidak pernah selesai. Ya. Jadi lebih baik Anda bilang nggak punya uang daripada bisnis Anda terganggu. Nah, permasalahannya adalah Anda ini sering punya rasa kasihan sehingga ada uang untuk bisnis disodorkan ke teman yang sakit, saudara yang ini problem yang ini, nanti sunatan, nanti ini, nanti wah pokoknya nggak ada habisnya. Sehingga 5 juta ini akhirnya terseret sehingga bisnis Anda terganggu. Nah itulah sebab kenapa mental bisnis Anda tidak pernah akan terjadi. Karena apa? Uang bisnis selalu terganggu dengan kebutuhan sehari-hari. Nah, itu yang jadi problem. Jadi nomor 1, pos pertama, modal bisnis tidak boleh diotak-atik. Titik. Modal bisnis adalah modal bisnis. Jangan gunakan modal bisnis untuk keperluan Anda sehari-hari. Contohnya untuk makan, untuk minum, itu pos yang lain. Jadi kesalahan banyak orang adalah modal bisnis tergerus untuk kebutuhan rumah tangga. Nah ini yang jadi problem utama. Sekali lagi saya ucapkan, modal bisnis adalah modal bisnis. Dan modal bisnis Anda tidak akan pernah berlipat ganda kalau uang modal bisnis itu Anda tarik, loh saya pinjam 1 hari Pak, besok saya kembaliin. Tidak bisa. Ya, saya strict dan kaku masalah ini. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau sudah ditarik, kembaliinnya susah. Percaya sama saya. Nariknya itu gampang, kembaliinnya lebih susah. Sama seperti orang, pacaran itu gampang, tapi mempertahankan percaranan itu jauh lebih susah. Ya kan? Pertama kali jatuh cinta, gampang. Waduh, I love you love me, gampang banget. Tapi besok ada berantem, mempertahankan hubungan itu jauh lebih sulit. Nah, bisnis itu juga sama. Mulai bisnis gampang, mempertahankan itu lebih susah. Nah, gimana Anda mempertahankannya? Yaitu modal bisnis Anda itu jangan diotak-atik. Udah, itu prinsip nomor 1. Kalau sudah modal sekian, makanya kalau Anda hari ini mengajukan modal kerja di bank, kenapa bank itu harus memverifikasi beberapa syarat? Nanti saya buat videonya ya, kapan ya cara mengajukan kredit modal kerja di bank. Ya itu nanti kalau seperti ini nanti bank senang banget gitu ya. Saya jadi influencernya bank, nanti saya disponsor nanti jadinya. Yaitu ada beberapa syarat. Pertama, kredibilitas Anda. Kedua, kredibilitas usaha Anda. Ketiga, perputaran rekening Anda. Keempat, BI checking. Wah itu banyak faktornya. Ketika itu semua dibahas,
Lah kalau Anda di BI checking nggak memenuhi syarat, contoh nunggak kartu kredit 3 bulan nggak pernah bayar. Ya jelas performa Anda jelek. Gimana bank mau mempercayakan modal kerja sama Anda? Jangan-jangan bank nanti mengucurkan kredit kemudian nggak balik. Kenapa? Ya Anda sih dasar modal kerja dipakai terus. Arisan aja sering nunggak nggak bayar, gimana mau modal bisnis? Ya kan, nah ini Indonesia itu seperti itu. Nah oleh sebab itu, saya mau garis bawahi, pos nomor 1 tidak boleh diotak-atik modal bisnis. Modal bisnis hanya untuk bisnis. Nah jadi pastikan pos pertama itu jangan diotak-atik. Karena apa? Percuma Anda hari ini membangun, karena pengeluaran itu banyak. Jadi pastikan modal kerja itu jangan diotak-atik. Ya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, pos pengeluaran yang kedua itu adalah pos untuk Anda pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Contohnya misalkan kebutuhan sehari-hari ya. Itu misalkan seperti apa? Jadi Anda harus pastikan modal kerja itu tidak boleh diotak-atik ya. Ya misalkan Anda sisihkan sebagian. Contohnya misalkan untuk kebutuhan sehari-hari itu seperti kayak bayar listrik, bayar air, ya kan, bayar apa, bayar kos, bayar apa. Nah itu pengeluaran yang kedua. Jadi otomatis akhirnya bisnis Anda tidak terganggu. Jadi Anda harus saving kurang lebih saya 1 bulan biaya pengeluaran sekian. Nah itu tidak boleh membengkak. Dan catat semua pengeluaran Anda. Karena kalau Anda tahu catat pengeluaran Anda akan tahu itu keluar kemana aja uang tersebut. Nah permasalahan terbesar adalah Anda tidak mencatat pengeluaran Anda sehingga Anda tidak tahu uang Anda itu bocornya kemana. Itu problem yang kedua. Sehingga Anda bekerja, saya sering menemui orang yang bekerja 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, motor aja nggak punya. Ya, apalagi Anda hari ini mau punya mobil, rumah, bullshit. Gitu. Jadi kalau Anda hari ini 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun aja kerja nggak ada hasil, itu berarti Anda tidak mencatat pengeluaran dan Anda tidak membagikan pos tersebut. Dan usaha Anda terancam tidak bisa berjalan lagi karena apa? Modal kerja Anda terambil. Nah, jadi ketika pos kedua ini Anda sudah tidak tahu, pasti Anda ngambil pos yang pertama, modal kerja. Sehingga uang tersebut nggak jelas. Ini uang modal kerja atau ini uang untuk pos pengeluaran, Anda nggak jelas. Nah, pos yang ketiga, ya Anda harus pastikan mengerti 3 pos ini. Pos yang ketiga adalah baru kebutuhan. Ya, setelah Anda tahu kebutuhan sehari ini, baru mungkin hobi Anda, kesenangan Anda. Contohnya, Pak, saya kan pengen nonton, saya pengen hiburan. Nah, itu baru pakai pos yang ketiga. Itu pun kalau yang tersisa. Kalau nggak tersisa, ya sudah 2 pos itu yang paling utama. Tapi basically, problem finansial masyarakat Indonesia adalah mencampur adukan 3 pos ini. Jadi pos yang pertama adalah pos untuk modal kerja, pos yang kedua adalah biaya kebutuhan sehari-hari, pos modal yang ketiga adalah untuk kebutuhan kesenangan pribadi. Nah, 3 poin ini akan menjadi problem terbesar. Ketika Anda tidak bisa membedakan masing-masing pos tersebut. Ya, itulah sebab modal kerja seperti itu. Nah, nanti saya akan buat di video selanjutnya, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda jadi seorang karyawan. Kalau ini kan bagaimana mengubah 3 juta menjadi 1M. 3 juta dari 1M itu akan terjadi meskipun modal kerja Anda awalnya cuma 3 juta. Dan Anda 3 juta itu tidak boleh hilang. 3 juta itu diputar menjadi 6 juta. Nah 6 juta itu baru Anda ambil mungkin contohnya 2 juta. Sehingga modal kerja Anda meningkat 4 juta. 1 juta untuk pengeluaran, 1 juta untuk kesenangan pribadi. Tapi kalau Anda nggak butuh kesenangan pribadi, mungkin 2 juta itu untuk pengeluaran. Pengeluaran itu bisa menjadi cicilan motor, ini dan itu akan berputar terus. Jadi 4 juta itu akan jadi 8 juta, bisnis Anda akan naik 10 juta. 20 juta, 300 juta, 1M itu akan terjadi. Sehingga dari modal kerja. Kenapa? Kenapa saya mau cerita 3 juta jadi 1M? Karena saya dulu awal memulai bisnis saya juga dari modal cuma 2,5 juta. 2,5 juta itu saya pinjam sama ibu saya, 2,5 juta saya putar, dalam waktu cuma 3 tahun, 2,5 juta itu sudah lebih dari 1 miliar. Dalam waktu cuma 3 tahun. Dari mana saya bisa membangun bisnis seperti itu? Karena saya sangat disiplin dengan 3 pos itu tadi. Ya, jadi sahabat entrepreneur, Anda seringkali uang rokok, uang happy-happy, uang jajan, uang seneng-seneng, ya itu sudah ngambil modal kerja. Jadi selamanya modal kerja Anda tidak akan meningkat. Ya demikian. Ya, jadi edukasi saya sederhana tentang entrepreneur. Jadi bagilah 3 pos tersebut. Ya, kalau perlu Anda punya rekening masing-masing, rekening bisnis ya rekening bisnis sendiri, jangan rekening bisnis dicampur adukan sama pengeluaran. Ya, itu harus. Kemudian catat pos pengeluaran Anda. Nah, itu saya yakin masalah finansial Anda selama 4-5 tahun tidak akan terganggu dan itu terus terjadi. Ada yang bertanya, loh Pak, kalau misalkan ada pengeluaran tak terduga gimana? Ada saudara sakit dan sebagainya gimana?
apapun yang terjadi, pengeluaran tak terduga itu setiap hari ada. Saya sudah sampaikan di awal, itu tidak bisa Anda pakai dari pos modal kerja. Itu tetap Anda strict. Karena pos modal kerja itu dianggap modal yang hilang. Karena itu bukan uang Anda. Saya ulangi, itu bukan uang Anda. Itu bisa jadi uang bank atau uang orang lain. Ya, jadi Anda nggak boleh pakai uang tersebut. Yang menjadi masalah adalah Anda pakai uang orang lain. Uang bank Anda ambil, Anda untuk pakai untuk kesenangan Anda pribadi. Itu akhirnya tidak akan bisa menjadi sampai modal Anda berlipat ganda. Ya, demikian topik saya kali ini. Semoga bisa menginspirasi Anda. Juga tonton videonya saya yang lain. Dan saya juga akan membuat banyak video yang masalah-masalah finansial. Sudah lama ya, nggak buat masalah finansial. Saya akan membahas dengan lebih seksama lagi. Demikian topik saya kali ini. Silakan ditonton 2 video di sini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan. Jangan lupa share. And always salam hebat, luar biasa.